Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube saya, Tata Hobbies Vlogger. Nah, oke, kali ini saya akan berbagi tips masalah pemilihan pelek racing bekas ya. Nah, oke, ini juga saya pakai pelek racing bekas ya. Ini pelek racing original kepunyaannya CB150R ya. CB150R Honda ya. Nah, ini logo Hondanya ini ori ya. Saya beli satu set itu 750.000 dalam keadaan bekas ya, bekas pakai, karena kalau barunya wah mahal ya, jutaan ya. Jadi kali ini saya akan berbagi tips buat teman-teman yang mau membeli pelek racing motor ya, motor apa aja ya, mau yang double disc brake maupun eh, yang trombol ya. Ini bisa menyimak ya, supaya kalian tidak mendapatkan pelek yang eh, tidak layak pakai ya, bisa penyok ataupun masalah lainnya ya. Nanti saya akan jelaskan. Ini alhamdulillah ya, tidak ada penyok sedikit pun ya. Oke, kita lanjutkan untuk tips-tipsnya atau langkah-langkahnya supaya mengetahui kalau misalkan pelek racing itu layak pakai atau tidak ya. Oke, untuk yang pertama pastikan catnya itu orisinil ya, orisinil bawaan motor ya, ataupun orisinil bawaan pabrik peleknya ya. Katakanlah yang saya itu adalah pelek orisinil Honda CB150R ya. Ini orisinilnya seperti ini ya, untuk catnya ya. Nah, ya ada apa ya istilahnya itu? Eh, kayak kulit jeruk. Nah, motifnya kulit jeruk. Nah, atau kalau misalkan Pirosi ataupun VND ataupun juga hmm, merek racing merek lainnya gitu ya, yang aftermarket yang bukan yang orisinil dari dealer ya, contohnya Pirosi itu kan ada yang warna putih ya atau warna-warni. Nah, kenapa harus pakai pelek yang orisinil gitu yang kita beli, jangan yang udah repaint ya. Oke, saya jelaskan ya. Jadi gini, kalau misalkan si warna peleknya itu hitam ya, seperti ini. Ini pelek racing ori dari Ninja R ya, hitam. Nah, otomatis ya warna dalamnya juga hitam dan tidak ada lapisan lain. Jadi langsung ke warna alloynya. Tuh ya. Ini warna aslinya hitam, dalamnya itu pasti putih seperti ini ya. Ada lecet mungkin bekas pemakaian ke ban ya. Nih ya, tips-tipsnya ya. Kenapa harus catnya itu ori? Karena supaya mengetahui bahwa pelek itu udah pernah apa ya istilahnya itu ya, bukan bukan peang lagi sih, bukan penyok lagi. Hancur ya, udah pernah belah atau di apa ya itu namanya, aduh saya lupa. Sebentar. Dicor. Nah, untuk mengetahui pelek itu dicor atau tidak, nah harus seperti ini ya. Tuh ya, harus mulus tuh di setiap bagiannya. Nah, biasanya kalau udah yang repaint itu ada kemungkinan peleknya itu memang bermasalah ya. Bisa juga memang karena pemilik sebelumnya itu bosan warnanya, terus di repaint bisa. Tapi ada apa ya, ada minusnya ya, nanti kalian tidak bisa mengecek dengan mudah pelek itu udah pernah dicor atau belum. Nah, biasanya kalau misalkan dicor itu gompel ya di bagian sini, misalkan kena lubang atau tabrakan ya, ini gompel misalkan ya, kalau kata orang Sunda mah semplak ya, copot gitu ya ininya, bagiannya nggak utuh. Nah, nanti dicor diutuhkan lagi gitu, dibalikin lagi seperti ini. Biasanya itu ada bekas. Kalau misalkan gompelnya segini nih ya, nah di sini bagian ini ya atau retak ya, nah itu nanti biarpun di repaint biasanya kelihatan ya. Jadi si permukaan alloynya itu tidak beralur seperti ini ya. Jadi akan terlihat ada bekas belah gitu, ada codet atau ada kayak semacam semacam bekas lem mungkin ya, bukan lem sih sebetulnya, itu coran ya. Biasanya sih serapi apapun akan terlihat ya. Ini bisa dilihat ini orsinil ya, catnya orsinil dan belum pernah gompel tuh ya. Nah,
Kalau udah catnya dipastikan orisinil, oke, dilanjutkan ke yang kedua ya. Kalian siapkan stick ya, stick yang masuk ke as ini ya. Nah, ini tips yang kedua nih. Kalian bawa aja teman kalian ya, suruh bawa stick ya. Kalau misalkan mau COD pelek second, pastikan tidak geol ya. Caranya seperti ini. Ini maaf ya, karena saya tidak ada teman ya, jadi saya sendiri. Jadi caranya seperti ini. Mungkin kalau misalkan kalian bawa teman, temannya suruh pegang stick, terus colokin sticknya, terus kalian nanti puter ya peleknya. Nah, kalau saya seperti ini aja ya. Nah ya, nanti ini diputer ya. Nah, diputer, kelihatan peang atau tidak ya. Sebentar ya. Semoga saja kuat ya saya ya untuk muternya ya. Sebentar. Nah ya, nanti pastikan putarannya itu tidak ada yang geol ya. Ini susah ya, maaf ya. Tapi yang penting udah cukup jelas ya. Jadi nanti diputer ya, dicolok gini ya, dikerong seperti ini ya. Dicolok terus nanti diputerin. Terus nanti kalian lihatnya seperti ini. Nah, ada yang mumbul nggak gitu. Kalau misalkan ada yang mumbul, itu biasanya ada benjolan bekas nabrak lubang ya, biasanya seperti itu. Itu udah tidak layak pakai ya, karena harus dipres. Ya harusnya peleknya nanti berputarnya mulus seperti ini ya. Tuh ya. Jadi dicolok ya si peleknya aja. Nah, terus lanjut ke yang tiga nih ya. Ini untuk yang trombol ya. Untuk yang trombol itu kalian itu wajib dapat warna cat itu yang orsinil ya. Kalau misalkan untuk yang aftermarket ataupun yang merek di luar non ori ya, untuk yang trombol ya. Kenapa ini catnya harus ori ya? Karena kalau misalkan kita di repaint dan repaintannya itu tidak tahu catnya cat apa, bisa pilok ataupun apapun, biasanya ini akan mengelupas di bagian tromol belakang. Nih ya, di bagian sini. Nanti kalau misalkan tromol kan panas ya, ini otomatis kalau catnya jelek biasanya mengelupas, gompel-gompel nanti catnya. Jadi burik nanti si warna peleknya ya. Jadi nggak bagus lagi. Nah itu harus hati-hati ya. Jadi perhatikan ya, yang paling penting itu catnya. Penting itu, masalahnya nanti bisa jadi motornya bekas crash atau gompel atau pecah ya peleknya. Terus dicor. Terus yang kedua untuk motor trombol biasanya kalau catnya jelek mengelupas ya. Kalau yang catnya jelek ya, kayak mungkin pilok ataupun catnya bukan cat yang berkualitas, otomatis itu pasti akan mengelupas di bagian trombolnya karena panas ya, rem itu panas ya. Nah mungkin ada lagi yang terakhir nih ya dari saya. Ini dipastikan nanti ya lahar ke sini itu jangan sampai logor atau longgar ya. Jadi kalau misalkan mau masukin itu pastikan si kelaharnya itu tidak kocak ya. Bukan bukan kelaharnya tapi ini loh lingkaran ini ke kelahar ya, bukan kelaharnya. Jadi kalau dimasukin ya lahar ke sini, nah itu harus yang masih peret ya ataupun tidak longgar. Nah kalau misalkan masuk ceplus gitu, nah biasanya itu oblak dan biasanya itu udah mengalami keausan di bagian peleknya. Nah itu tidak baik ya, karena nanti motornya biarpun bearingnya baru, biasanya oblak terus si peleknya, gak stabil dia jalannya. Jadi pas dibawa menikung nanti seki-seki motornya. Jadi tidak direkomendasikan ya. Hati-hati itu ya tips dari saya ya, tolong diperhatikan. Ketiganya ini sangat penting ya, cat ya, terus membawa stick ya untuk mencolok ini ya, untuk bisa diputar di tempat ketika COD. Dan yang terakhir lubang kelaharnya dipastikan masih jangan yang udah longgar ya, pastikan yang masih seret gitu ya. Kalau misalkan nanti udah longgar, udah itu mah wassalam ya. Itu bisa terjadi di pelek-pelek yang tadinya itu orangnya itu kurang teliti dengan masalah lahar ya. Jadi lahar udah kena, dibiarin aja dipakai aja motornya. Nah lama kelamaan oblak, terus rumah laharnya ini rusak, jadi longgar. Nah ini nih, mungkin saya zoom bisa ya. Nah ini nih. Biasanya ininya kena habis. Nah itu udah kalau udah habis
ya peleknya bakalan oblag terus ya, biarpun kelahirannya baru, harus diganjal nantinya. Ya, tolong ya itu diupayakan buat teman-teman supaya apa tidak tertipu ya sama penjual pelek bekas. Nah, oke, semoga bermanfaat untuk tipsnya dari saya mengenai pemilihan pelek racing bekas yang layak pakai ya. Kalau misalkan ada yang ditanyakan, teman-teman boleh komen aja. Jangan lupa juga dukungan subscribe-nya biar nggak ketinggalan info lainnya mengenai otomotif dari saya. Boleh juga minta WA, tinggal komen aja. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.